Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya. Kita memberi pekerjaan kepada negara lain. 18 proyek ini akan ciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas dengan investasi rupiah 618 triliun. Wah, tentunya kekuatan Indonesia nggak bisa dipandang sebelah mata, guys. Kuasai 60% di dunia. Membahas soal sawit dan hilirisasi, teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai akhir. Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Tahu CPO? Yang sawit, kita yang menguasai pasar dunia. Kalau Iran, dia hanya kuasai 20% yang lewat minyak dunia. Kita lewat di kita Indonesia 60% minyak CPO. Kalau kita hilirisasi tutup, jadikan margarin, itu kiamat itu dunia. Benar Bapak Ibu? Ini kita kuasai dengan Malaysia 80%. Tapi kita 58%, sekarang 60% lebih. Nah 60% ini, kalau kita olah menjadi minyak kelapa, kalau kita olah menjadi margarin, kita olah menjadi skincare, nggak perlu ke Korea Selatan. Itu dia jelas kehebatan Indonesia di tingkat dunia, teman-teman. Kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan, mengolah, menghilirisasi komoditas yang ada. Ngapain kita repot-repot impor dari luar negeri? Impor kosmetik dan sebagainya. Tuh ada komoditas kita. Bayangkan teman-teman, ada 60%. Kalau kita tutup, kiamat dunia. Iran tutup Selat Hormuz. Mentan RI bisa kendalikan dunia lewat sawit. Itulah kehebatan Indonesia. Kekuatan Indonesia benar-benar luar biasa, teman-teman. Harus kita akui itu. Mulai kita laksanakan adalah hilirisasi. Hilirisasi tahun ini ada 18 proyek hilirisasi prioritas 2026. Industri smelter aluminium, industri stainless steel slab, industri oleoresin, industri ikan file tilapia, modul surya terintegrasi, industri gasifikasi batubara, industri copper rod, wire and tube, industri oleo food, kelapa sawit, industri karaginan, rumput laut, industri bioaftur dari jelantah, industri aspal, industri besi baja, industri nata de coco, MCT, dan tepung kelapa. Dari kelapa, kita akan bangun kilang minyak. Masa minyak kita kirim keluar ke kilang minyak, habis itu kita import lagi. Ya kan? Industri mangan sulfat, industri chemical grade alumina, industri klor alkali plant, oil storage tanks. 18 proyek ini akan ciptakan 276.000 lapangan kerja berkualitas dengan investasi rupiah 618 triliun. Wah. Gede banget, teman-teman. Nggak kaleng-kaleng. Presiden Prabowo siapkan 618 triliun rupiah untuk 18 jenis proyek hilirisasi prioritas. Yang ngapain? Kita kirim keluar dalam keadaan mentah, kemudian sudah diolah, baru kita impor lagi. Waduh, mending kita olah di sini. Kita itu kaya komoditas, segala-galanya ada di sini. Jadi pas kalau kita harus olah di sini, kita gunakan di sini. Ada beragam keuntungannya, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya.
Kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Besar. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Tempat tidur. Saya lihat di Jogja ada. Bekasi, Tangerang ada. Beli impor. Apa traktor kayak gitu. Bukan high-tech aja impor. Jengkel saya. Pensil, kertas. Saya cek impor. Ballpoint. Ini apa ini kita? Seragam dan sepatu, tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Buku tulis impor. Mana? Jokowi, di era Bapak Jokowi ini sudah dimulai yang namanya hilirisasi. Beliau semasa menjabat, dia menuntut keras tuh supaya kita komoditas yang ada kita manfaatkan, kita olah menjadi barang jadi atau setidaknya barang setengah jadi. Dia kesel banget tuh teman-teman. Segala-galanya impor sehingga keluar di mulutnya betapa bodohnya kita kalau kita tidak melakukan hilirisasi. Bagus, Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan hilirisasi tersebut. Bensin sawit, bensin sawit, insya Allah sekarang langsung MOU kerjasama dengan PT PEN 4. Kita buat industrinya skala kecil dulu. Kali ini berhasil, kita buka skala besar. Dan kami minta Pak Profesor Costa tadi itu dikawal dengan baik. Nih guys, Institut Teknologi 10 November di Surabaya, Jawa Timur lagi kembangin bensin berbasis kelapa sawit. Nah, ada kabar gembira lagi teman-teman. Ada kebijakan inovasi baru dari sawit. Bisa jadi bensin, bisa jadi bahan bakar. Wow, luar biasa sih ini teman-teman. Semoga saja ini bisa dikomersilkan segera daripada terus-terusan kita ini ketergantungan impor BBM kita dari luar. Kalau bisa dimanfaatkan yang ada seperti kekayaan kita, yang sawit itu menguasai 60% sawit di dunia. Wah, itu sudah luar biasa kita. Berarti harga BBM bisa turun drastis. Nggak perlu impor teman-teman. Semoga saja ya, ini bisa terwujud segera. Jadi ini loh alasan negara barat kecewa kita berencana hilirisasi. Kenapa barat itu? Negara-negara maju ini. Barat lah kita bilang, Eropa Barat, Amerika misalnya. Mengapa mereka kecewa dengan upaya kita membuat hilirisasi? Mereka tuh sudah buat smelter di sana. Ya kan? Supaya barang-barang kita, emas kita dikirim ke tempat mereka yang ngolah. Mereka yang ngolah. Iya. Sekarang Pak Jokowi pintar. Oh enggak. Pabriknya di sini. Pabriknya di sini. Lo terima barang jadi aja. Betul. Nah, itu yang membuat. Jadi repot. Pabriknya nggak punya bahan baku. Dan smelter ini kan nggak murah. Mungkin kalau kita di sini, betul. Karena sektornya terbatas. Misalnya untuk Freeport aja itu membangun smelter itu 9 triliun. Ya, kemudian Aman Mineral itu, Newmont itu 7 triliun. Ya. Kalau di sana mungkin bisa ratusan triliun itu mereka bikin karena besar-besar kan. Dia hanya menampung aja dari berbagai negara. Nah, sekarang dengan belum lagi biaya-biaya di sana memang lebih mahal daripada di sini. Lebih mahal itu yang membuat kerja dan seterusnya. Nah, akhirnya terungkap teman-teman kenapa negara-negara barat, negara-negara Eropa sangat kecewa, sangat kesal dengan Indonesia. Terutama nih
di era gebrakan Bapak Jokowi yang mengatakan kalau mau barang, ya udah bangun pabriknya di sini. Seperti smelter misalnya. Nah, ini kebijakan Bapak Jokowi sungguh luar biasa. Demi memanfaatkan komoditas yang ada juga untuk menampung para pekerja tanah air. Sehingga meminimalisir pengangguran di Indonesia. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Bagaimana menurut pendapat kalian kekayaan Indonesia, kehebatan Indonesia yang sebenarnya? Komen-komen di bawah. Mari kita ramekan teman-teman.